Shalom Aleichem, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bertumbuh dalam iman. Saudara-saudari, tema renungan kita hari ini adalah kesabaran dalam penantian. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan dua kisah yang mengajarkan tentang pentingnya sebuah kesabaran dalam penantian. Kisah pertama adalah penyembuhan orang buta di Betsaida dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Dan kisah kedua adalah tentang Nabi Nuh yang menunggu air bah surut dari kitab Kejadian bab 8 ayat 6 sampai 22. Meski kedua kisah ini berbeda konteks, tetapi kedua kisah ini juga memiliki benang merah yang sama, yaitu tentang sebuah proses dan tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai sebuah kesembuhan dan pemulihan hidup kita. Saudara-saudari, dalam kisah ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan orang buta tersebut. Dia membawanya keluar dari kampung, menjauh dari keramaian dan hiruk pikuk dunia. Ini menandakan adalah sebuah langkah pertama yang penting. Kadangkala dalam hidup kita juga perlu keluar dari zona nyaman kita sehari-hari. Berani meninggalkan keterikatan duniawi yang terus menggoda untuk benar-benar fokus pada relasi dengan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, cintailah Tuhan dan lakukan apa yang kamu suka. Keluarlah dari keramaian duniawi untuk mencintai Tuhan lebih dalam, maka segala tindakanmu akan dipenuhi oleh cinta dan berkat dari Tuhan. Setelah membawa orang itu keluar kampung, Tuhan Yesus meludahi matanya dan meletakkan tangannya. Proses ini tidak serta-merta menyembuhkan orang buta itu. Yesus bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu menjawab, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus kemudian meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu dan barulah ia dapat melihat dengan jelas. Saudara-saudari, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah kesembuhan dan pemulihan sering merupakan sebuah proses yang tidak selalu terjadi secara instan dan cepat, seperti apa yang diinginkan oleh kita manusia. Kadangkala ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Ada kesabaran yang harus kita miliki. Seperti kata Santa Teresa dari Avila, kesabaran adalah segala-galanya. Milikilah kesabaran, maka kamu memiliki segala-galanya. Demikian juga dalam kisah kedua tentang Nabi Nuh. Setelah air bah surut, Nabi Nuh tidak langsung keluar dari bahtera. Ia menunggu dengan sabar, mengirim burung merpati 2 kali untuk memastikan bahwa daratan sudah aman untuk ditinggali. Proses ini membutuhkan sebuah kesabaran dan kepercayaan yang besar kepada Allah. Nabi Nuh percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat. Saudara-saudara, kedua kisah ini mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana lautan kasih Allah bekerja dalam hidup kita. Kadangkala Allah mengizinkan kita melewati masa-masa yang sulit, masa-masa penantian, bukan untuk bertujuan membuat kita menderita, tetapi untuk menguji iman kita, membentuk dan meluruskan kembali spiritualitas iman kita, dan mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang
kata Santo Paulus dalam surat kepada umat di Roma bab 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Pesan ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa masa-masa sulit yang kita alami, jika kita jalani dengan sabar dan dalam iman, akan membawa kebaikan bagi kita semua. Saudara-saudari, marilah kita belajar dari kisah penyembuhan orang buta dan kisah Nabi Nuh ini. Mari kita tanamkan dalam hati kita sebuah kesabaran dalam penantian. Mari kita percaya bahwa lautan kasih Allah selalu hadir dan bekerja dalam hidup kita, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup yang sedang kita alami. Seperti kata Bunda Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun dan membimbing kita. Semoga, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di surga, berkat sakramen Maha Kudus yang kami rayakan hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kesabaran yang boleh Kau berikan dalam hati kami. Kami mohon kuatkanlah kami terus dalam menjalani proses kesembuhan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.